bi rahmatika ya. Nah, ini baik. Jadi mudah-mudahanlah semua kita Allah izinkan berjumpa dengan Ramadan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Ramadan akan tiba, ya, Ramadan akan tiba, maka diungkapkan dengan kalimat marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Sama dengan kalau kita datang ke Mekah, Madinah, baik, kalau musim haji, baik. Ya Allah, semuanya nyambut marhaban ya had, marhaban ya had. Jadi marhaban itu Pak ungkapan untuk menyambut tamu istimewa. Jadi Ramadan itu adalah bulan istimewa. Maka disambutlah dengan ungkapan marhaban. Nah, di Singkawang ya ada namanya kampung marhaban, baik. Di Pasir Panjang tuh ya. Marhaban itu berasal dari kata rahbun namanya. Rahbun itu artinya melapangkan. Maka kalau kita kedatangan tamu-tamu yang mulia, maka semua kita menyiapkan segala-galanya. Nah, Ramadan ini bulan yang mulia. Maka diharapkan kita semua juga bersiap menyambut kedatangannya. Ibarat kita nak nyambut gubernur lah datang, bayi. Wah, dibentuk panitia. Kan gitu, bayi. Gimana cara kita nyambutnya? Wah, macam-macam kan? Kemudian apa yang kita hidangkan? Bagaimana cara kita menghiburnya? Masya Allah. Kenapa? Karena tamu yang datang ini istimewa. Nah, ketika Allah hadirkan Ramadan, ya, Allah hadirkan Ramadan, pertama, sambutlah Ramadan dengan hati yang gembira. Dengan hati yang ikhlas. Kenapa Pak? Ada orang yang dengar Ramadan tinggal 12 hari lagi tuh, Beh. Apa dia? Aduh, puasa dah dekat lagi. Ah, bayangkan Pak, pakainya aduh. Iya tanda-tanda ndak suka ya Pak. Ya. Jadi munadi orang nyambut tamu, dengar orang tamu besar nih datang pakai aduh, berarti tidak suka ya Pak. Ya kan? Sama dengan Ramadan. Kalau Ramadan dah dekat lagi, ya, orang dengan Ramadan dah dekat lagi, disambutnya dengan bahasa aduh, ya tanda dah ya Pak. Tanda-tanda tidak suka dengan Ramadan. Ya, tanda-tanda tidak suka dengan Ramadan. Maka semua kita orang yang beriman mesti gembira. Ya, apa yang membuat kita gembira? Karena Ramadan yang datang ini, Pak, akan memuliakan orang-orang yang memuliakannya. Ya, dan di dalamnya itu terkandung kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa. Dia datang memberikan rahmat, keberkahan kepada orang-orang yang bergembira dan menemani kehadiran Ramadan tadi. Maka sehingga Nabi mengatakan apa Pak? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau makanuhu kulluhu Ramadan. Andaikan umatku tahu tentang apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka semua menginginkan sepanjang tahun itu isinya Ramadan. Kalau tahu, ini Pak, kalau tahu, ya. Tapi kadang mohon maaf nih Pak, itu belum jak Ramadan datang, ada dah berencana raya Pak, raya dulu, yang dipikirkan raya. Ini mohon maaf nih Pak, Ramadan belum dilewati, rayanya dulu yang nak disukaikan. Ini mohon maaf nih Pak. Jadi harus yang hadir di kita ini, bagaimana cara kita memuliakan Ramadan, mesti ada plan, ada rencana-rencana dari kita, bagaimana cara memuliakan Ramadan. Sehingga Allah dan Rasulullah menuntun kita Pak, bagaimana cara kita memuliakan Ramadan. Allah serulah di dalam Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, di dalamnya nih Pak, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ini Allah satu-satunya dalam Quran yang memerintahkan puasa di bulan Ramadan, Pak. Al-Baqarah 183. Sean ayat yang lain, Pak. Ya. Sean ayat yang lain. Hanya satu-satunya di Al-Baqarah 183. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita bersaum di dalamnya. Ya. Ternyata, Pak, yang paling efektif untuk memuliakan kehadiran Ramadan itu puasa. Ya, puasa, Pak. Ya. Coba sepanjang kita puasa dari maghrib subuh, dari fajar sampai terbenam matahari, mun care memuliakan Ramadan full dengan sholat, tidak bisa ngape-ngape gitu, Pak. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sholat sepanjang waktu itu, kita tidak bakal bisa ngape-ngape. Nang jadi polisi, tidak bisa nak tugas di jalan, baik. Harus di masjid kan, Pak? Coba, Pak. Allah Subhanahu wa taala hadirkan satu ibadah yang sangat efektif untuk menemani Ramadan, yaitu dengan bersaum. Ya, bersaum dengan cara puasa. Nah, coba lah Bapak renungkan. Puasa yang difardukan Allah itu tidak mengganggu aktivitas dan rutinitas kita tiap hari. Kan gitu, Pak? Ada yang hobi karaoke, misalkan Pak Haji. Coba, boleh ke Pak? Puasa sambil karaoke. Karaoke sambil puasa. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Lagu-lagu sholawat Pak. Iya, lagu Roma Irama. Masya Allah, hadir Pak. Jangan-jangan di Makkah semuanya sempat nyanyi lagu Roma Irama gitu. Atau itu ya, lagu Arab. Oh, lagu Arab. Lagu Arab. Ah, ini Pak. Coba bayangkan Pak, sambil puasa ini kita bisa melakukan rutinitas kita. Yang berdagang, ya kan? Sambil puasa, yang jualan sambil puasa. Kita yang mungkin di kantor bisa sambil ngantor. Orang yang ke laut sambil ke laut, yang bertani sambil ke sawah. Jadi sangat efektif menemani Ramadan dengan puasa. Ya, betapa Allah memuliakan orang yang menemani Ramadan itu dengan saum. Ya, dengan saum, Pak. Bahkan pahala yang diberikan oleh Allah melampaui pahala sedekah. Kalau sedekah ya berapa, Pak? Secara matematik dalam Quran Al-Baqarah 261. 700 kali kebaikan nih, Pak. Ya kan? 700 kali lipat kalau kita sedekah. Tapi mun puasa bisa melampaui dari 700. Tapi bisa juga 0. Nah, ini Pak. Ya, bisa juga 0. Ingat dalam hadis Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang puasa, dia tidak dapat apa-apa kata Allah, kecuali lapar dengan haus. Apalah kira-kira, Pak? Yang pertama niatnya, Pak. Niat sama dengan kita ibadah yang lain lah, termasuk haji, termasuk umroh. Maka di dalam Quran kan Allah berikan warning gitu, peringatan keras. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, kata Allah. Sempurnakan haji dan umrohmu hanya karena Allah. Jadi munadi orang berangkat ke Sindun, niat nak pagi pelasir. Pagi jalan-jalan naang weh. Pagi buang carat. Ah, memang sekali metik Ka'bah dagi carat deh, Pak. Ya pagi buang carat. Atau carat nak pakai skuter tawabnya, Pak. Carat nak main skuter di apa? Di atas, Pak. Wow, tawab pakai skuter. Ya, Pak. Jadi mohon maaf, Pak, kalau niatnya hanya untuk suke-suke nang yang didapat. Maka di dalam Quran disebutkan wa atimul hajja wal umrata lillah.
Sempurnakan haji dan umrah hanya karena Allah. Termasuklah kita sholat. Ya, termasuk kita sholat, Pak. Maka di ujung niat itu fardhol lillahi ta'ala. Ya kan? Fardhol lillahi ta'ala. Jadi yang membuat puasa kita bisa dapat zong, dapat 0, itu karena niat satu yang salah, ibaih. Maka kita luruskan niat kita, saum hanya karena Allah. Kemudian yang kedua, dia berpuasa tapi tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Ya. Ketentuan-ketentuannya gimana? Coba kita perhatikan, Pak, makna daripada puasa. Puasa itu menahan diri dari nafsu makan dan minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Berarti di sini kita mesti tahu apa aja yang batalkan puasa. Nah, satu, makan minum dengan sengaja, Pak. Ada catatan ujungnya, dengan sengaja. Mundak sengaja? Iya. Mundaan sengaja tidak ada apa-apa, Pak. Jadi tapi usah nak berniat. Mudah-mudahan aku lupa. Jangan. Iya sih, sengaja lupa. Baik ya, ini. Jangan, baik, jangan berniat mudah-mudahan dari kedua sampai 10 lupa. Jangan. Ya. Nggak boleh, Pak. Jadi makan dan minum dengan sengaja. Jadi bila ada unsur kesengajaan, maka batallah puasanya. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Berarti mundaan sengaja tidak ada apa-apa. Kemudian maaf, bagi yang sudah berumah tangga, berhubungan suami istri di siang hari dengan sengaja juga. Mundaan kendaan sengaja, bayi. Ya, mundaan sengaja payah ya, Pak. Berarti dah kong-kolikong dua-duang kan? Ya kan? Ya kan? Ini mohon maaf, bila dilanggar, hati-hati, Pak. Dan D-nya berapa? Dan D-nya puasa 2 bulan berturut-turut. Atau memberikan 60 orang fakir miskin. Nah, ini, Pak. Harus kita tahu ya, Pak. Kemudian ada juga hal-hal yang dapat merusak